Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul Fall in Love. Para gangster membawa Wan Xing untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia bertemu dengan Su Guangyu. Su Guangyu segera mengeluarkan pistolnya dan membunuh para penjahat itu satu persatu. Su Guangyu terburu-buru berjalan ke sisi Wang Xing untuk memeluknya dan menenangkannya yang kepanikan. Tidak jauh dari sana, senapan sniper diarahkan ke arah mereka, tepatnya ke arah Wang Xing. Namun Gu Guangyu memutar tubuhnya dan peluru yang diarahkan ke Wang Xing pun menembus dada Su Guangyu. Tan Xuanling yang melihat kejadian tersebut dari atas segera membunuh salah satu penembak jitu yang menembak Su Guangyu. Wang Xing pun yang terus menangis dan histeris akhirnya kelelahan dan pingsan. Tan Xuanling segera memeluknya dan Su Guangyu beserta Wang Xing pun segera dilarikan ke rumah sakit. Mengetahui bahwa Su Guangyu telah tertembak, Min dan Seng menjadi panik karena takut Su Bojun akan menyalahkannya. Su Bojun ini adalah ayah dari Su Guangyu dan dia itu adalah orang yang sangat disegani dan ditakuti oleh semua orang. Mendengar bawahannya telah mengurus semuanya dan menyamarkan pembunuhannya sebagai anggota milisi, Mi dan Cheng merasa sangat lega. Mengetahui bahwa Wan Xing baik-baik saja, Cui Lian Feng merasa sedikit kecewa, dan ketika dia mengetahui bahwa Su Guangyu terluka dan tidak sadarkan diri, dia bingung dan hampir jatuh ke tanah karena ketakutan. Su Guangyu kehilangan terlalu banyak darah dan membutuhkan transfusi darah dengan segera karena persediaan darah di rumah sakit dengan tipe yang sama dengan darah Su Guangyu ternyata habis. Tanpa berpikir panjang, Tan Xuanling dengan buru-buru langsung berinisiatif untuk melakukan transfusi darah. Beberapa saat kemudian, Wang Xing siuman dan buru-buru bertanya tentang keadaan Su Guangyu. Melihat Su Guangyu tidak sadarkan diri, Wang Xing merasa sangat bersalah dan hatinya sedikit merasa tidak tenang. Setelah melakukan beberapa pengobatan untuk Su Guangyu, dokter memberitahu bahwa kondisi Su Guangyu saat ini tidak meyakinkan, sehingga mereka perlu melakukan pembedahan pada Su Guangyu karena pendarahan yang terus terjadi disebabkan oleh peluru yang menembus paru-parunya. Namun karena status khusus Su Guangyu, pihak rumah sakit takut tidak mampu memikul tanggung jawab tersebut, jadi mereka berdiskusi dengan Tan Xuanling untuk membahas masalah tersebut. Tan Xuanling tidak berpikir terlalu banyak, dia hanya berpikir untuk menyelamatkan Su Guangyu dengan secepat mungkin, jadi dia pun bersiap untuk menandatangani formulir persetujuan operasi. Namun Wu Xianying meminta izin operasi dan menyalahkan rumah sakit karena melalaikan tanggung jawabnya. Pihak rumah sakit pun kembali menjelaskan bahwa dengan kondisinya saat ini, Su Guangyu bisa saja meninggal di meja operasi, dan hal tersebut membuat para dokter yang menangani Su Guangyu ini sedikit takut. Pembicaraan yang seperti tidak ada ujungnya tersebut membuat Wang Xing khawatir akan menunda pengobatan Su Guangyu, jadi Wang Xing bersedia untuk menandatangani formulir tersebut. Namun Tan Xuanling dengan sigap mengambil formulir operasi dan menandatangininya atas namanya sendiri. Setelah dokter mendapat formulir persetujuan, dia merasa lega dan berani mempersiapkan operasi untuk Su Guangyu. Wu Xianying menyalahkan Tan Xuanling karena terlalu impulsif dan tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Wang Xing mengingatkan Su Xianying bahwa daripada terlibat dalam masalah ini di sini, lebih baik mendapatkan buku rekam medis sebagai bukti. Rekan Su Guangyu datang ke rumah sakit dan langsung menghajar Tan Xuanling karena merasa gegabah dalam mengambil keputusan. Mereka tidak akan mengampuni Tan Xuanling jika hal buruk terjadi kepada Su Guangyu. Mereka juga sangat mencurigai Tan Xuanling bahwa dia sebenarnya adalah dalang dibalik kecelakaan Su Guangyu yang terjadi ini. Ayah Su Guangyu, Su Bojun pun bergegas datang ke rumah sakit dan sangat mengkhawatirkan kondisi putranya tersebut. Operasi berlangsung semalaman dan semua orang menunggu dengan perasaan cemas di depan ruang operasi. Untungnya, keesokan paginya muncul kabar bahwa Su Guangyu telah keluar dari bahaya dan semua orang berjabat tangan untuk berdamai. Namun di samping itu terdapat berita buruk bahwa Su Bojun mengambil alih para gangster dan mengklaim bahwa semua gangster itu adalah anggota milisi. Tan Xuanling tersenyum di sudut mulutnya, tetapi matanya tajam. Dia menanyai Su Bojun, dia ingin menuntut Tan Jiajun sendiri. Su Bojun sengaja mengincar Tan Xuanling dan memintanya menunjukkan bukti bahwa pembunuhnya bukanlah tentara Tan Jiajun miliknya, tapi Tan Xuanling bertanya kepada Su Bojun bagaimana dia tahu bahwa ini tidak palsu. Su Bojun melebarkan matanya dan meninggikan suaranya, mengatakan bahwa putranya masih terbaring di rumah sakit dan dia tidak yakin apakah dia masih bisa hidup atau sudah mati.
mati, Tan Xuanli harus memberikan penjelasan. Min dan Cheng menerima surat dari Su Bojun dan pihak lain memintanya untuk menebus kesalahannya dan mencoba menangani masalah penculikan Wang Xing oleh Tan Jiajun. Melihat Tan Xiulin dan Su Bojun bertengkar, Wang Xing melangkah maju untuk memberitahu semua orang bahwa dia tahu siapa pembunuhnya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye-bye.